Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Naziratul Azhar NIM 2119176. Di sini saya membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MA kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai tujuan dan fungsi Al-Quran, di mana materi ini terdapat di kelas 10 semester Ganjil. Dalam setiap suatu pembelajaran pasti ada tujuan yang akan dicapai baik oleh peserta didik maupun oleh guru. Sama halnya dengan materi tujuan dan fungsi Al-Quran, memiliki tujuan pembelajaran di antaranya: 1. Peserta didik dapat meyakini tujuan dan fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 2. Peserta didik dapat melaksanakan perilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan salah satu ayat yang terkait dengan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang keenam, peserta didik dapat membandingkan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang ketujuh, peserta didik dapat menyebutkan tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kedelapan, peserta didik dapat menunjukkan kisah orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dan yang kesembilan, peserta didik dapat menceritakan salah satu kisah Al-Quran. Kegiatan hari ini kita akan membahas materi fungsi dan tujuan Al-Quran, yang akan membahas tentang 1. Kedudukan Al-Quran, 2. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Yuk langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah dasar hukum yang utama dan yang pertama umat Islam. Sebagai sumber ajaran pokok, Al-Quran berisikan tentang ajaran yang sempurna yang meliputi segala aspek kehidupan manusia, terutama umat Islam. Berikut merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 1-3. Sebagian ulama menafsirkan bahwa lafaz hablillah ini sebagai Al-Quran. Dengan begitu, ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Baik, materi selanjutnya, materi yang kedua, yaitu tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang saya bahas kali ini ada 3. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yuk langsung saja kita ke tujuan dan fungsi yang pertama. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan
hidup dan kehidupannya di dunia ini, serta nantinya akan berjalan terus sampai ke akhirat. Berikut ayat yang menjelaskan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran agama Islam. Al-Quran merupakan sumber ajaran agama Islam yang mutlak kebenarannya dan yang paling sempurna. Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelumnya juga menyempurnakan ajaran-ajaran kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran sendiri berisikan tentang sumber ajaran Islam, meliputi ketauhidan, akhlak, ibadah, dan hukum, serta segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Salah satu ayat yang menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wa la taqul lil kha'inina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia merupakan di mana Al-Quran ini salah satu ajarannya adalah tentang sejarah atau kisah umat terdahulu, di mana sudah dijelaskan bahwa umat terdahulu ini terdapat manusia yang beriman dan ada pula manusia yang bermaksiat, di mana manusia yang beriman ini Allah sudah menjanjikan bahwa mereka yang beriman akan mendapatkan pahala atau surga nanti di akhirat. Begitu pula dengan orang yang melakukan kemaksiatan atau kafir, Allah telah mengancam mereka berupa hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga banyak membahas tentang hal ini dan sudah ada bukti-bukti yang nyata. Salah satu ayat yang membahas tentang tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unsila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Berikut merupakan salah satu kisah orang yang mengamalkan tujuan dan fungsi Al-Quran, yaitu Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti kepada ibunya. Salah satu kisah yang sangat terkenal dari Uwais ini adalah ketika Uwais menggendong ibunya untuk pergi haji. Tindakan Uwais ini sesuai dengan tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai sumber ajaran agama, yang dimana Uwais ini menunjukkan adab seorang anak kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Ada juga kisah yang dapat dijadikan sebagai peringatan oleh kita di manusia zaman sekarang, yaitu kisah dari Qarun, di mana Qarun ini tidak mau
bersedekah, zalim kepada rakyatnya, dan lain sebagainya, sehingga Allah memberikan azab dan hukuman di dunia berupa ditenggelamkannya seluruh harta Korun, yang kemudian mungkin sebagian dari kita menyebutnya sebagai harta karun. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.